Alhamdulillah hari ini kita bertemu di sini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan sholawat serta salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Loyang, Bapak Kasbudi. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru rekan sejawat saya. Ini saya akan membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Loyang, yang ketiga yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Supasto selaku penyaji, yang keempat lain-lain dan penutup. Untuk meningkat waktu, marilah kita menuju ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Loyang kepada Bapak Kasbudi. Waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru SDN 3 Loyang dan saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita semua masih bisa mengikuti pertemuan sosialisasi budaya positif dari Guru Penggerak. Bapak Ibu sekalian, dalam mengikuti kegiatan sosialisasi ini, saya harapkan ikuti dengan baik-baik sebaik-baiknya, karena kesempatan ini sangat baik sekali untuk kita semua, khususnya memajukan SD yang kami banggakan ini. Dalam kesempatan ini saya bersama kepala sekolah untuk mempersingkat waktu. Saya akan membuka saja untuk membuka kegiatan sosialisasi budaya positif ini. Begitu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi budaya positif angkatan 7 dari Guru Penggerak resmi saya buka. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke acara selanjutnya yaitu acara yang ketiga, pemaparan materi oleh Pak Agus Supasto. Kepada beliau saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan sekalian SDN 3 Loyang. Saya sangat bangga, sangat senang berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian adalah guru-guru hebat, guru-guru yang memiliki segudang pengalaman yang patut saya timba ilmunya. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya memohon izin kepada Bapak Ibu sekalian. Saya berada di depan bukan berarti saya menggurui, bukan berarti saya ini lebih baik dari Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini saya hanya ingin berbagi ilmu, berbagi praktik baik selama saya mengikuti pendidikan Guru Penggerak. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya dengan rekan saya Ibu Santi mengikuti pendidikan Guru Penggerak ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan lebih, dan kami telah menyelesaikan 1 modul, dan ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas dari Guru Penggerak angkatan 7. Untuk itu Bapak Ibu, semoga materi yang saya paparkan nanti bisa diterapkan dan diaplikasikan di sekolah kita, agar anak-anak atau peserta didik kita bisa mengamalkan tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu karena waktu juga sudah siang, langsung saja ke materinya Bapak Ibu.
sebelumnya beranjak ke materinya, Bapak Ibu saya ingin bertanya sedikit ya. Dalam budaya positif, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu dari kata budaya dan positif? Barangkali Bapak Ibu mau berpendapat. Ibu Santi, kalau budaya positif menurut Ibu Santi apa, Bu? Budaya itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan sehari-hari yang bersifat positif. Baik, betul ya Bapak Ibu. Ada lain? Ada yang lain? Iya, Pak. Yani? Kalau kita lihat dari budaya itu hasil karya manusia. Kalau positif ya jelas yang positif. Betul sekali Pak. Siap. Jawabannya semuanya betul Bapak Ibu. Budaya itu bisa secara arti, kalau kita sederhananya ya, praktik baik atau kebiasaan baik budaya yang terus dilakukan secara berkesinambungan atau terus menerus, itu yang dinamakan budaya. Nah, budaya positif tentu sangat penting ya Bapak Ibu yang harus kita terapkan di sekolah. Karena apa? Karena dari budaya positif ini nanti bisa menumbuhkan ya motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa. Motivasi intrinsik itu apa? Motivasi yang hadir atau yang ada dalam diri siswa, atau dalam bahasa mudahnya itu kesadaran siswa. Karena tidak mungkin siswa itu bisa memiliki perilaku yang baik, perilaku yang positif kalau tidak memiliki kesadaran sendiri. Nah, nanti akan lebih lanjut kenapa harus memiliki kesadaran sendiri. Kenapa kita sebagai guru itu tidak bisa menyuruh anak saja suruh ini, nanti juga anak pasti mengikuti. Itu nanti kita bahas dalam konsen selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam budaya positif ini ada beberapa konsep. Nah, ada beberapa konsep dalam budaya positif, atau dalam ini adalah sub materi yang ada dalam budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam positif kontrol, ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, dari semua materi ini nanti bisa dikatakan atau disebut sebagai budaya positif di sekolah. Nah, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih arti dari paradigma baru dalam hal konteks pembelajaran? Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya ingatkan sedikit. Tentu Bapak Ibu perlu masih ingat bahwa pembelajaran itu sekarang kalau tidak salah ada dua tipe ya. Pembelajaran yang berbasis atau berpusat pada guru, dan yang kedua pembelajaran berpusat pada siswa atau yang biasa dikenal dengan student center yang berpusat pada siswa, dan teacher center yang berpusat pada guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama ini di sekolah kita mungkin ada beberapa guru yang masih menggunakan metode lama atau metode klasikal. Mungkin boleh saya tanya beberapa dari rekan-rekan sekalian yang diterapkan di masing-masing kelas nih, apakah berpusat pada guru atau berpusat pada siswa? Berpusat pada guru. Oke. Kalau Pak Rasmita, pembelajaran di kelas, KPK yang apa Pak? Masih berpusat pada guru. Kalau Pak Yaman, gimana Pak? Siswa. Berpusat pada siswa. Sudah berjalan. Alhamdulillah. Baik sekali. Saya sangat apresiasi dan sangat sebagai contoh bagi rekan-rekan lain. Iya, Bapak Ibu perlu saya tekankan ya, bahwa idealnya atau harusnya pembelajaran di masa sekarang ini harus berpusat pada siswa. Jadi, kenapa harus berpusat pada siswa? Karena dalam arti yang sesungguhnya dalam paradigma baru ini, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip
berdiferensiasi, ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Itu yang perlu ditekankan, sesuai kebutuhan peserta didik. Jadi misalkan Bapak Ibu masih menggunakan metode lama atau klasikal, ya, metodenya masih ceramah, penyampaian materi secara satu arah gitu, ya, guru hanya menyampaikan materi, itu secara tidak langsung Bapak Ibu kita tidak tahu atau tidak memahami kondisi masing-masing siswa. Karena setiap siswa itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda, memiliki kemampuan daya taraf yang berbeda-beda, daya serapnya, ya. Jadi alangkah baiknya kita sedikit demi sedikit merubah metode pembelajaran kita yang tadinya klasikal hanya berpaku ceramah, kita sedikit demi sedikit berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tentu tidak mudah Bapak Ibu, perlu proses, karena memang perubahan itu tidak serta-merta langsung bagus, langsung diterapkan secara menyeluruh. Memang harus pelan-pelan dan membutuhkan beberapa pendukung lainnya. Nah, kenapa harus demikian? Karena ini sebagai suatu salah satu pemikiran dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Kita itu harus menghafal kepada murid. Dalam artinya menghafal itu kita bukan budak, bukan, ya. Kita hanya membimbing, menuntun tumbuh kembang murid. Apa yang ada dalam atau potensi dalam murid itu kita harus bisa mengembangkannya. Maka dari itu kita harus memahami karakter masing-masing peserta didik kita. Ada yang lambat belajar, ada yang cepat belajar, ada yang sering ingin maju ke depan, ada juga yang diem saja, ada juga yang ngantuk terus. Masing-masing itu kita harus hafal atau mengerti karakter masing-masing peserta didik kita, agar penerapan pembelajaran kita mengerti apa kebutuhan daripada masing-masing peserta didik. Nah, dengan dilaksanakannya pembelajaran secara berdiferensiasi atau mengetahui karakter masing-masing peserta didik, nah nanti kita mengetahui gitu, ya, apa kebutuhan-kebutuhan yang peserta didik perlukan di dalam kelas. Karena dalam satu kelas tidak mungkin, ya, kemampuan peserta didiknya itu sama. Karena yang memiliki keterlambatan dalam belajar atau menyerap ilmu itu kasihan, nanti akan ketinggalan dengan teman-teman yang cepat dalam proses belajar. Untuk itu dalam kata-katanya Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran yang sekarang itu harus berpihak pada murid, agar peserta didik itu memiliki rasa tanggung jawab, menjadi mempunyai akhlak yang mulia dan berbudi pekerti lurus, agar bisa mewujudkan salah satu profil pelajar Pancasila. Dalam slide ini ada 6 poin Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, keenam ini baru yang pertama, ya, peserta didik kita diharapkan bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak beribadah sesuai kehendaknya, gitu, ya. Harus bisa memiliki akhlak yang mulia, hormat dengan guru. Yang kedua, berbinekaan global. Maksudnya apa? Berbinekaan global ini terkait dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tentu Indonesia kan memiliki banyak budaya, baik dari budaya bahasa, budaya kesenian, dan lain-lain. Itu harus bisa untuk peserta didik itu memahami akan kekayaan budaya di Indonesia, harus bisa melestarikan dan meneruskannya. Yang ketiga, bergotong royong. Dalam arti gotong royong Bapak Ibu bukan hanya dalam hal fisik atau pekerja bakti atau kebersihan lingkungan. Dalam konteks sekolah atau di dalam kelas dalam pembelajaran, ya Bapak Ibu, gotong royong ini bisa dalam arti kerjasama. Entah itu berdiskusi kelompok, entah itu bisa berkolaborasi dengan guru, ya, dalam arti seperti itu. Dan kemudian kreatif. Diharapkan profil pelajar Pancasila anak peserta didik kita memiliki pemikiran yang kreatif, tidak monoton, tidak hanya kita berangkat dari rumah di sekolah terus pulang lagi setiap hari seperti itu, tidak.
Akhirnya kita mempunyai pemikiran yang kreatif. Yang berapa kelima ini berpikir kritis. Artinya peserta didik kita mampu berpikir kritis menghadapi bersosial dengan teman-temannya atau di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir mandiri. Tentunya mandiri juga sangat penting ya Bapak Ibu, karena siswa kita juga belajar saat pandemi itu kan bingung ya, tidak ada guru, harus dengan orang tuanya. Maka kita harus bisa menerapkan sikap mandiri kepada siswa, bagaimana cara mengerjakan tugas dengan baik lewat internet atau apa ya, kira-kira mandiri. Itu arti dari paradigma baru ya, yang tadinya klasikal atau ceramah gitu. Saya harap bisa berubah menjadi metode pembelajaran secara student center. Lanjut Bapak Ibu, materi yang selanjutnya yaitu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, dalam teori kontrol ini saya umpamakan, misalkan Pak Yaman gitu, punten ya Pak Yaman. Pak Yaman itu di tangannya memiliki benda yang sangat berharga. Apa saja? Misalkan emas di tangan tuh digenggam sama Pak Yaman gitu ya. Terus tiba-tiba Ibu Santi tuh pengen meminta apa yang digenggam sama Pak Yaman. Sekeras apapun, dengan cara Ibu Santi membujuk Pak Yaman dengan kata yang halus, dengan kata-kata bujukan rayuan gitu, itu Pak Yaman mungkin tidak akan serta-merta memberikannya karena itu barang yang sangat berharga ya. Nah, dari ilustrasi tersebut gitu ya, bahwa kita tahu yang mempunyai kontrol siapa agar ini tidak bisa berpindah tangan. Pak Yaman ya? Iya betul. Jadi yang mempunyai kontrol penuh itu adalah Pak Yaman, beliau sendiri, bukan orang lain. Jadi dalam teori kontrol ini sebenarnya Bapak Ibu, yang memiliki kendali atau kontrol itu adalah pribadi kita sendiri, bukan orang lain. Nah, dalam miskonsepsi ini, arti miskonsepsi adalah kesalahpahaman kita tentang teori kontrol ya. Nah, ada 4 poin. Yang pertama, ilusi. Ilusi itu tidak nyata, artinya semu. Yang kita yakini benar tapi sebenarnya salah gitu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apa maksudnya? Maksudnya kita sebagai guru tidak memiliki kontrol terhadap murid kita. Kenapa? Memang, misalkan dalam satu contoh, murid melakukan sebuah kesalahan. Misalkan pas upacara bendera tidak memakai sepatu, gitu ya. Ada yang pakai sendal atau nyokor, misalkan, atau nyeker. Nah, otomatis guru akan menegur, akan memarahi, akan menghukum. Nah, respon siswa mungkin akan menuruti. Ya Pak, nanti akan memakai sepatu berikutnya. Yaitu ngontrolnya pas itu saja. Tapi selama si murid itu tidak memiliki kesadarannya sendiri bahwa memakai sepatu itu penting, memakai atribut sekolah itu penting, ya nanti untuk 2 minggu berikutnya, 3 minggu berikutnya, atau 1 bulan berikutnya akan mengulangi hal yang sama, akan melakukan pelanggaran yang sama. Itu yang disebut ilusi Bapak Ibu. Jadi kita tidak memiliki kontrol penuh kepada siswa. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga sebuah ilusi Bapak Ibu. Kita ngasih saran, ngasih bujukan kepada siswa, itu juga ilusi. Mengapa? Karena kejadiannya itu hanya saat itu, saat kita memberi bujukan, nasihat. Nah, murid tentu akan menuruti semua nasihat-nasihat kita, bujuk rayuan kita. Mungkin walaupun bujukan atau rayuan itu baik untuk murid, memang, tapi bisa jadi faktornya atau motivasi siswanya itu tidak berasal dari dirinya sendiri, tapi karena mendengarkan gurunya. Nah, otomatis kalau sudah mendengarkan gurunya pasti akan menuruti. Tapi itu semacam ilusi, hanya berlaku itu saja. Nanti kedepannya murid juga pasti akan melakukan pelanggaran lagi, gitu, males lagi, tidak sering masuk, gitu maksudnya.
malas. Jadi itu yang namanya ilusi bahwa semua penguatan positif dapat bermanfaat. Nah, itu motivasi siswanya mungkin hanya pengen dilihat guru bahwa anak ini baik, nurut, kalau diomongi diem saja. Pas ada motif ingin dilihat oleh guru atau mendapatkan reward atau penghargaan dari guru bahwa murid ini nurut kepada guru. Tapi kalau selagi tidak dirinya itu menumbuhkan kesadaran pada dirinya, pasti entah itu suatu saat pasti akan melakukan pelanggaran lagi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga sebuah ilusi Bapak Ibu. Kenapa? Karena siswa melakukan kesalahan, entah itu mencontek saat ulangan, entah itu sering kasar sama temannya, kita kritik. Walaupun kritiknya itu dengan bahasa yang halus, bahasa kehidupan, nak jangan seperti itu, ya tidak baik, kamu nanti tidak punya teman. Itu juga sebenarnya tidak mampu menguatkan karakter Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ya karena itu adalah sebuah ilusi lagi, atau sesuatu yang tidak nyata, tidak bisa menguatkan karakter anak atau mengubah perilaku anak. Pasti suatu saat akan berubah atau mengulangi perbuatan yang sama. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tentu kita sebagai guru lebih dewasa, lebih banyak pengetahuan daripada murid-murid kita. Karena dewasa itu tidak selamanya demikian Bapak Ibu. Siswa selalu akan menurut apa omongan kita, tapi itu semua ilusi, bukan nyata atau tidak sebenarnya. Jadi semua keempat poin ini semuanya itu memang tidak nyata, tidak benar-benar 100% kita bisa mengontrol siswa. Kalau misalkan siswa sudah memiliki kesadarannya sendiri, itu yang namanya kesadaran atau motivasi pribadi. Lanjut Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma stimulus respon atau dengan teori kontrol. Nah, tadi yang saya paparkan keempat poin tersebut itu merupakan stimulus respon atau peserta didik itu akan memiliki respon atau tanggapan apabila ada rangsangan dari kita. Kita merangsang siswa untuk misalkan jangan selalu terlambat, jangan selalu mencontek. Pasti siswa akan merespon kita dengan baik Pak, nanti Pak belajar ini itu segala macamnya. Nah, sebenarnya kita harus berpihak pada teori kontrol atau pilihan. Pada stimulus respon yang pertama, yang poin pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sulit Bapak Ibu kalau mengubah pandangan orang harus sama dengan pandangan kita. Itu sulit, tidak bisa. Nah, kita seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita sendiri yang harus bisa memahami pandangan orang lain. Biasanya ini terkait dengan penyelesaian masalah suatu masalah tertentu ya di sekolah, itu saling bertentangan. Yang ini mempunyai pendapat ini, punya pendapat ini, sulit disatukan karena setiap manusia memiliki pemikiran ya, memiliki otak yang berbeda-beda. Jadi kalau paradigma yang dulu itu stimulus respon itu kita mencoba mengubah pandangan orang lain sama dengan kita, tapi sejatinya kita harus yang bisa memahami pandangan orang lain dalam artian kita bisa atau harus memposisikan diri kalau kita jadi dia itu bagaimana. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu Bapak Ibu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu belum tentu. Misalnya bagaimana? Misalkan dalam satu kelas ada setiap pembelajaran ada siswa yang tidur-tiduran saja, kelihatan lemas, kelihatan lesu, tidak semangat belajar. Itu kan secara normal sikap yang tidak semestinya atau tidak seharusnya Bapak Ibu. Nah, menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Iya, betul Bapak Ibu. Kenapa siswa kalau belajar lemes, kalau belajar ngantuk, kalau belajar itu suka ngobrol sendiri? Memiliki tujuan, memiliki arti, memiliki maksud. Jadi kita sebagai pendidik Bapak Ibu
tidak boleh langsung menghukum, tidak boleh langsung menilai anak itu atau diberi hukuman. Kita harus cari tahu dulu, karena apa? Mereka yang anak didik kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Apakah dia belum sarapan, apakah malamnya itu tidurnya terlalu malam, dan lain sebagainya. Intinya kita tidak boleh langsung menghakimi anak atau menghukum anak. Kita harus mencari tahu dulu apa penyebabnya anak bersifat seperti itu. Dan yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut saya pribadi salah, Bapak Ibu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu yang betul. Karena apa? Bisa diilustrasikan tadi bahwa Pak Yaman itu memiliki benda yang sangat berharga. Dia tidak bisa dikontrol oleh Ibu Santi yang ingin memiliki benda tersebut. Jadi intinya yang memiliki kontrol penuh itu diri kita sendiri, Bapak Ibu, bukan orang lain. Dan kita tidak bisa dikontrol. Orang lain pun tidak bisa dikontrol oleh kita. Oke, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga salah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu seperti yang saya utarakan tadi ya. Untuk selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini maksudnya gimana? Maksudnya ini Bapak Ibu, kita kalau memaksa anak didik berbuat sesuai keinginan kita, itu adalah suatu yang salah. Kita harusnya membujuk, bukan dipaksa. Karena kalau kita memaksa anak untuk mengikuti semua aturan-aturan kita atau bujukan-bujukan kita, maka anak akan ketergantungan, tidak bisa mencari solusi dari masalah yang dia lakukan. Gitu Bapak Ibu. Terus yang terakhir, mode berpikir menang kalah. Itu salah. Yang seharusnya mode berpikir itu menang-menang. Kalau Bapak Ibu pasti sering dengar ya istilah itu win-win solution. Dalam bahasa Inggrisnya itu win-win solution. Jadi model berpikir ini baik peserta didik maupun kita itu harus sama-sama menang. Bagaimana maksudnya? Anak walaupun berbuat salah, itu tidak boleh kita menganggap anak itu pasti salah, tidak akan bakal melawan omongan kita walaupun dengan berargumen yang kuat. Dan kita sebagai guru pasti menang kalau berdebat dengan siswa, tidak. Tapi kita itu bagaimana cara kita agar siswa juga memiliki nilai menang. Kalau tidak demikian Bapak Ibu, siswa akan selalu berpikiran saya adalah pribadi yang kalah, orang yang selalu dicap kalah, dan tidak bisa memiliki pemikiran yang positif atau berkembang. Jadi kita sebagai pendidik selalu menyelesaikan masalah itu dengan sebuah pendekatan kepada murid, bukan dengan cara menghakimi dan langsung menghukum. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu masuk pada disiplin positif. Nah, tentu istilah ini tidak asing ya Bapak Ibu di telinga kita, bahwa disiplin itu pasti sangat berkaitan erat dengan peraturan atau tata tertib di sekolah atau di kelas. Itu sebenarnya Bapak Ibu paradigma yang sudah bergeser. Karena apa? Karena disiplin itu awalnya dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Itu dulunya artinya belajar. Belajar apa? Belajar bahwa diri kita itu memiliki disiplin diri agar memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Kalau kita tidurnya cukup waktu malam, kita yakin pasti bangun pagi tidak akan kurang atau tidak akan kesiangan. Atau contoh lain mudahnya, kita kalau berkendara sepeda motor pastinya selalu memakai helm ya Bapak Ibu. Kalau memakai helm, apa tujuannya? Apa karena menghindari polisi? Apa karena kita di jalan agar untuk keselamatan? Nah, secara tidak langsung Bapak Ibu kalau menjawab untuk menghindari polisi itu berarti adanya faktor eksternal.
Tapi kalau kita tujuannya memakai helm itu untuk keselamatan, berarti dalam diri kita itu sudah ada keyakinan diri, ya. Keyakinan diri bahwa memakai helm itu akan membuat kita meminimalisir keselamatan, karena memakai helm akan memberikan keamanan pada kepala, karena kepala adalah salah satu bagian tubuh yang sangat vital. Itu maksudnya. Jadi intinya disiplin itu adalah belajar dari diri agar memiliki tanggung jawab terhadap apa-apa yang dilakukan atau apa-apa yang kita yakini. Nah, setelah disiplin itu kita pahami bahwa ada yang namanya disiplin positif. Ini disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu. Disiplin positif ini mungkin secara besarnya, garis besarnya tadi kesadaran diri siswa. Nah, tanpa melakukan tanpa mengharapkan imbalan, tanpa adanya ancaman, tanpa adanya hukuman, disiplin tersebut tumbuh dengan sendirinya dalam diri. Jadi intinya melakukan segala tindakan perbuatan kita harus memiliki rasa tanggung jawab pada diri kita. Kita melakukan ini kita harus siap tanggung jawab, kita harus kapal. Tidak karena adanya faktor eksternal, karena diancam atau karena takut hukuman atau dihukum oleh guru kita baru melakukan sebuah disiplin positif. Misalnya bagaimana? Misalkan dalam di lingkungan sekolah gitu ya, di dalam kantor misalkan, kita hanya mau mengerjakan administrasi kantor atau administrasi kelas kalau saat ada monitoring, entah dari pengawas, entah dari kepala sekolah. Itu kalau ada pas ada waktu pemeriksaan saja, berarti kan secara tidak langsung belum ada kesadaran yang ada pada diri kita. Harus ada faktor luar dulu, baru kita mau lihat nulis misi gitu. Jadi itu yang dimaksud disiplin positif. Kita harus memiliki kesadaran diri, tidak ada pengaruh dari luar. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi itu ya Bapak Ibu, kita selain untuk mengajar, menyampaikan ilmu, menyampaikan materi peserta didik, kita juga harus bisa ya menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Yaitu tadi memiliki kedisiplinan atau kesadaran diri peserta didik, baik dari datangnya selalu tepat waktu, selalu menjaga lingkungan kelas, menjaga kebersihan, mematuhi segala tata tertib sekolah. Itu harus sadar sendiri murid, tidak karena takut karena hukuman atau diancam, atau karena pengen dapat penghargaan dari guru. Wah, siswa ini rajin, nanti pasti ranking 1. Siswa ini selalu maju ke depan ngerjain PR atau tugas. Itu belum memiliki kesadaran sendiri, tapi karena ingin mendapat penghargaan dari guru. Kemudian Bapak Ibu, ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang lahir setelah terciptanya atau adanya disiplin positif terhadap diri kita atau diri siswa. Nah, nilai kebajikan itu apa? Banyak Bapak Ibu. Ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama bangsa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal. Artinya apa? Universal itu adalah umum, berlaku untuk semua kalangan atau semua halayak. Jadi tidak memandang suku, bangsa, dan agama. Nah, di sini saya contoh nilai kebajikan institusi atau sebuah organisasi. Misalkan di sini ada profil pelajar Pancasila tadi. Ada 6 ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, pembinaan global, dan sampai dengan berpikir kritis. Dan kemudian Primary Years Program (PYP). Ya, ini adalah sebuah program, adalah tahun anak dalam tumbuh anak pertama gitu ya. Harus bisa
diajari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, gitu ya, menghargai dan lain-lain. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, barangkali ada beberapa tulisan yang typo ya, yang masih salah ketik. Di sini untuk keterampilan hidup atau life skill, siswa mampu ya dapat dipercaya, lurus hati, intinya jujur gitu ya, tidak bohong, pendengar yang aktif artinya banyak mendengarkan daripada berbicara, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu adalah nilai-nilai kebaikan yang bisa diharapkan pada peserta didik kita. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, Bapak Ibu, ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, tentu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan karena kita itu butuh, ya. Contohnya kita butuh makan. Ya, pasti kita akan melakukan segala cara. Ya, tentunya dengan cara-cara yang baik, dengan bekerja, dengan mencari nafkah, gitu ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Iya. Nanti selanjutnya akan saya paparkan Bapak Ibu beberapa kebutuhan dasar manusia. Ini adalah pengertian kenapa kita harus melakukan sesuatu. Ya, karena kita memiliki kebutuhan dan kebutuhan itu harus kita penuhi. Kalau kita tidak penuhi, maka kita akan kesulitan. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ini ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, bertahan hidup kita sangat butuh. Masuknya kebutuhan dasar karena ini kebutuhan atau yang pokok, yang paling yang harus ada dalam diri manusia. Bertahan hidup, kita perlu makan, perlu pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, contohnya kalau kita terapkan dalam kelas, dalam lingkungan sekolah, Bapak Ibu ya, ada anak yang tadi yang saya ceritakan, ada yang lemas gitu, ngantuk, terus ada yang tidur beneran, barangkali anak tersebut tidak terpenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, entah karena belum makan, entah itu tadi malamnya nggak bisa tidur karena menjaga adiknya, ibunya lagi sakit, atau ada faktor lain, Bapak. Jadi intinya, misalkan kita mendapati anak didik kita bertingkah atau berperilaku tidak semestinya, tolong Bapak Ibu, jangan langsung disalahkan, ditegur atau lain-lain. Kita cari tahu dulu apa penyebabnya. Nah, kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini juga sangat butuh. Kita tentu sebagai guru sudah memahami ya maksudnya apa. Tapi kalau kita aplikasikan di dalam kelas, ya biasanya kita dalam kerja kelompok itu ada salah satu siswa juga yang diam saja, tidak ikut kerjasama dengan teman-temannya satu kelompok, tidak membahas bersama. Itu kita jangan menghukum anak tersebut malas, tidak mau belajar. Jangan, tapi kita juga harus cari tahu. Barangkali anak tersebut itu bukan, kalau bahasa sekarang ini bestinya, gitu ya, bukan bestinya teman-temannya. Jadi teman-temannya tidak mau kerjasama dengan anak tersebut, makanya anak tersebut disisihkan. Nah, karena disisihkan sama teman-teman kelompoknya, berarti anak tersebut kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya tidak ada, makanya dia tidak bisa kerjasama. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Dalam konteks di kelas, Bapak Ibu, tentu kita pasti mendapati ada siswa yang kalau suruh maju ke depan, semangat gitu ya. Siapa mau mengerjakan nomor 1, saya, nomor 2, saya. Ada yang diam saja, ada yang biasa-biasa saja.
kalau di kelas saya kelas 5 saya hafal gitu ya, siapa-siapa yang sering gitu. Kalau saya tunjuk suruh maju langsung maju. Apalagi kalau tidak dituntut, ayo langsung malah rebutan. Ada beberapa siswa yang itu mereka sedang apa ya, melengkapi kebutuhan dasar yaitu penguasaan. Dia itu pengen diantuk sama teman-temannya, atau bisa dijadikan dia sebagai contoh oleh teman-temannya. Kalau misalkan teman-temannya ada kesulitan, mungkin dia merasa ayo belajar sama saya. Itu adalah penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Nah, kebebasan sendiri ini anak-anak, Bapak Ibu, mohon maaf, kalau kaitannya dengan peserta didik kita, ini tentang mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini maksudnya bagaimana? Ada beberapa siswa yang jenis atau tipe pembelajarannya berbeda. Ada yang kalau pembelajarannya diam saja itu merasa bosan, orang yang jadi kan ribut ngobrol sendiri, ada yang lari-lari. Ada juga yang tipe belajarnya itu kalau cepat nangkep kalau berdiskusi atau bertukar pendapat dengan temannya. Jadi kita juga harus memiliki rasa pengertian kepada anak. Anak ini mau model belajarnya bagaimana? Jangan anak yang biasa belajar sering nangkepnya itu pakai pembelajaran yang berdiskusi, kitanya ceramah terus ngasih materi terus. Tentu pas anak yang tidak biasa dengan model belajar pembelajaran seperti itu akan tidak bertahan lama, tidak betah bahwa ini. Jadi kita harus bisa memahami dan bisa mempelajari beberapa model-model pembelajaran inovatif. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Nah, saya harap Bapak Ibu dalam pembelajaran di kelas jangan menyampaikan materi terus secara monoton, diselingi dengan gurauan, guyonan, gitu ya, agar anak-anak itu merasa senang, tertawa saat penyampaian materi itu diselingi dengan hal-hal yang bersifat guyon. Nah, dalam pembelajaran itu saya yakin anak-anak tidak akan merasa bosan, tidak akan merasa jenuh. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ada yang dinamakan motivasi perilaku manusia. Tadi berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Manusia akan melakukan hal apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Itu karena memiliki motivasi, memiliki keinginan dalam dirinya. Karena saya butuh barang tersebut, karena saya butuh makan, butuh pakaian, butuh rumah untuk berteduh dari panas dan hujan, gitu ya. Nah, motivasi ini artinya merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Iya Bapak Ibu, jadi motivasi adalah dorongan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu dan memperoleh sesuatu atau memiliki tujuan. Nah, ada 3 gitu ya motivasi yang dilakukan pada siswa. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, motivasi tersebut muncul ketika anak itu takut akan dihukum guru karena dia melakukan sesuatu, melakukan pelanggaran, melakukan tindakan yang tidak semestinya atau tidak wajar. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Itu karena takut dihukum, bukan karena kesadaran diri. Karena motivasinya takut dihukum, takut nanti dapat teguran dan lain-lain. Itu termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasinya itu dari luar, bukan dari dalam diri kita. Nah, dalam pembelajaran juga bisa siswa itu hanya pengen dapat penghargaan, dapat hadiah dari guru, mau belajarnya. Kalau tidak ada hadiah, kayaknya tidak bakal belajar dengan rajin. Mungkin kita juga misalkan datang pagi-pagi sebelum jam 7 karena mungkin ada faktor lain, karena faktor eksternal, karena harus absen. Kalau di luar itu nanti kita rapornya merah, tunjangan kita dipotong. Itu masih adanya motivasi luar, bukan kesadaran diri kita. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu tadi sudah saya paparkan ya, karena mendapatkan reward atau imbalan atau penghargaan atau hadiah dari orang lain, bukan karena atas
dasar kesadaran kita diri atau disiplin diri. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini motivasi yang sebenarnya. Kita harus menghargai diri kita sendiri. Kita selaku sebagai pendidik adalah sebagai contoh atau suri teladan bagi anak-anak kita. Kita harus berperilaku baik, berpakaian yang sopan, maksudnya perkataan yang baik gitu ya. Nah, itu harus tumbuh pada diri kita, bukan karena kita ada faktor karena pengen dilihat oleh rekan kita, wah rajin, wah selalu ngasih aja ke peserta didiknya. Jangan berharap dapat pujian dari orang lain, tapi atas kesadaran diri kita sendiri. Kemudian ada yang namanya konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin bagi Bapak Ibu kata-kata hukuman, konsekuensi itu sudah tidak asing, sudah familiar ya. Nah, tapi kata-kata restitusi mungkin masih asing dari telinga Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu. Misalnya juga baru pas mengikuti pendidikan guru penggerak mendengar kata restitusi. Sebelumnya belum pernah mendengar restitusi. Ini apa sih restitusi? Kalau hukuman kan jelas. Artinya tidak terencana atau tiba-tiba. Iya, Bapak Ibu. Kita ngasih hukuman kepada anak-anak tidak direncanakan jauh-jauh hari. Tapi memberikan hukuman kepada anak untuk anak disiplin itu langsung. Anak tidak mengerjakan PR, datang terlambat. Kita hukumannya apa ya? Apa lari-lari, apa push up, apa berdiri di depan kelas? Itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Iya, murid itu tidak tahu, saya nanti kalau tidak pakai atribut lengkap pas upacara dapat hukumannya apa, tidak tahu. Ya, jadi hukumannya itu pas saat itu bersifat satu arah. Artinya hanya guru yang menentukan. Siswa tidak boleh meminta atau meminta keringanan. Misalkan suruh lari-lari, harus lari-lari, harus dihukum. Intinya harus dihukum, tidak boleh Pak jangan dihukum Pak, ini tidak boleh menawar-nawar. Satu arah itu namanya hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik maupun psikis. Ini artinya hukuman fisik, jadi itu tadi, entah itu push up, entah itu suruh bersih-bersih, entah itu ngepel, itu berupa fisik. Bisa juga hukuman itu berupa psikis atau berupa omongan yang kasar, bukan kasar sih, maksudnya omongan yang bernada tinggi yang mengakibatkan anak-anak tersebut memiliki ketakutan dalam dirinya atau kekhawatiran yang nanti akan membekas, akan selalu diingat bahwa saya pernah dimarahin oleh Bapak A, Bapak B, Bapak C. Nah, itu juga sangat berbahaya Bapak Ibu kalau dihukum dengan cara omongan, karena akan mengakibatkan mental anak tersebut menjadi rusak atau down. Kemudian konsekuensi sudah jelas kan, terencana, disepakati sesuai aturan. Jadi kalau konsekuensi itu sudah ada atau sudah dibuat oleh sekolah. Kalau bahasa lainnya itu tata tertib sudah ada. Jadi anak itu sudah tahu kalau saya melanggar ini pasti konsekuensinya dihukumnya ini. Jadi sudah terencana. Murid tetap dibuat tidak nyaman, iya, karena dia harus melakukan apa yang menjadi konsekuensinya. Misalkan kalau datang terlambat suruh bersih-bersih di depan kelas, itu konsekuensinya. Setiap guru selalu memonitor murid. Iya, setiap guru kan sudah memiliki aturan tata tertibnya ini pasti melihat mana nih siswa yang sering melanggar atau membuat kesalahan. Nah, kalau restitusi apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sendiri. Ya, jadi mengkondisikan siswa untuk memperbaiki dirinya sendiri dan berkolaborasi dengan guru untuk mencari solusi dari masalah yang siswa lakukan. Contoh kemarin saya membuat penerapan budaya positif untuk restitusi. Misalkan ada siswa yang datang terlambat, itu saya tidak langsung menghukum Bapak. Saya berkolaborasi dengan siswa, melakukan dialog, saya ngobrol
Kenapa bisa terlambat? Apakah malamnya itu bermain saja, tidurnya kurang cukup, atau apa? Intinya restitusi ini saling berkomunikasi atau berkolaborasi dengan siswa untuk mencari solusi bahwa agar siswa itu bagaimana biar tidak terlambat lagi sekolahnya. Gitu. Kemudian ini ada salah satu contoh Bapak Ibu, misalnya perbedaan contoh gitu ya, misalkan contoh kasusnya siswa sering tidak membuat PR. Ini ada 3 contohnya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa identifikasi ya. Contoh siswa sering tidak membuat PR. Kalau dihukum itu contohnya seperti guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kalau guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas itu kan mungkin lebih ke fisik gitu ya, karena suruh berdiri. Nah, kalau guru marah itu berarti ke psikis gitu ya, guru marah dan menjadi takut muridnya. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Nah, ini bisa Bapak pilih mau dihukum atau diberikan konsekuensi. Kalau konsekuensinya anak dikasih PR lagi, suruh dikerjakan. Nah, karena pelanggarannya siswa tidak membuat PR, makanya dibikin PR lagi buat dia. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Jadi guru juga tegas, murid juga menerima konsekuensi yang dia terima karena dia merasa bersalah tidak mengerjakan PR. Nah, kalau restitusi bagaimana? Yaitu guru dan murid berdialog, duduk bersama, ya, menanyakan keyakinan kelas. Jadi dalam kelas itu nanti adanya keyakinan kelas, bukan tata tertib, bukan peraturan. Pembuatan keyakinan kelas nanti dibahas pada materi berikutnya. Jadi ditanyakan keyakinan kelasnya apa, ya, terus dan membantu murid menyelesaikan masalahnya, mencari solusi. Kira-kira enaknya apa nih? Kamu ingin solusinya bagaimana? Ditanyakan dengan murid. Jadi nanti murid secara tidak langsung belajar mencari solusi sendiri atas masalah yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa pernyataan. Kira-kira nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat jawabannya ya. Iya, ternyata hukuman Bapak Ibu, betul. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Oke, betul. Selanjutnya, mengganti murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga ya. Nah, kalau yang ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi, Ibu Jo? Menurut Ibu Jo? Konsekuensi. Menurut Pak Yani, barangkali punya tanggapan lain? Konsekuensi. Menurut Pak Yani? Sama konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Kalau bisa memiliki jawaban, kalau memang itu jawabannya diyakini ya tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Itu apa hukuman? Konsekuensi. Coba kita lihat. Oke, betul ya. Kemudian yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Itu apa pada sudah hukuman atau hukuman atau konsekuensi? Kita lihat jawabannya. Iya, hukuman. Betul sekali Pak Rasmita. Dan yang terakhir, coba Ibu Rika ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali Ibu. Hukuman. Iya, ternyata konsekuensi Ibu Rika. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena pelajarannya PJOK Bu Rika. Jadi, ya guru olahraganya yang ngasih konsekuensi ya, bukan hukuman. Ya mungkin bisa dipahami dari beberapa kalimat gitu ya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru ternyata memiliki posisi kontrol, tapi dalam artian di sini kita tidak memiliki kontrol sepenuhnya kepada murid. Ya. Posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum.
posisi kontrol kedua membuat orang merasa bersalah. Jadi maksudnya itu murid bukan orang gitu ya, membuat siswa merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Posisi kontrol keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Apa maksudnya? Kita bisa lihat Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai penghukum. Ini kita adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Iya, memang Bapak Ibu. Kita sesekali memberi hukuman kepada peserta didik agar anak itu mempunyai kesadaran atau disiplin di dalam dirinya bahwa hal tersebut itu keliru atau salah. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah bagaimana? Biasanya guru bersuara akan lembut. Iya, jadi misalkan suaranya lembut, bagaimana? Nah, tolonglah, jangan melakukan hal seperti itu lagi ya. Gitu. Karena itu akan membuat bapak kecewa atau ibu kecewa. Secara tidak langsung, walaupun kita ngomongnya lemah lembut kepada siswa, tapi dalam psikisnya atau kejiwaannya, anak itu akan merasa bersalah bahwa tindakan yang dia lakukan itu keliru. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan atau persuasi. Ya, jadi lebih ke pendekatan kepada siswa, ngomongnya baik-baik, seolah-olah kita itu sebagai temannya, bukan sebagai gurunya. Nah, kalau tidak ngomongnya kasar, berarti kita itu nanti dianggap siswa itu sebagai teman ya. Jadi anak juga bisa memahami apa yang kita maksud. Kemudian yang keempat sebagai pemantau atau memonitor, berarti mengawasi. Kemudian yang kelima, manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir ini, manajer adalah posisi mentor di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi dalam hal manajer ini kita sebagai murid lebih ke ngobrol lagi ke muridnya. Kira-kira kamu telah melakukan kesalahan apa? Terus baiknya kamu untuk memperbaiki kesalahanmu bagaimana? Itu yang memiliki posisi kontrol manajer. Nah, ini adalah contoh ya Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalkan kasusnya, gitu ya, siswa sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Misalkan ya kesalahannya. Kalau guru posisi kontrolnya sebagai penghukum, mungkin jelas langsung memberi hukuman kepada anak tersebut ya. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu langsung menghukum. Itu kalau kita posisi kontrolnya sebagai penghukum. Tapi kalau kita posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah, kita bisa menggunakan kata-kata yang demikian. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa pada kamu. Nah, secara tidak langsung, walaupun kata-katanya itu lemah lembut, tapi secara kejiwaan anak atau hatinya itu akan tersentuh. Iya ya, saya salah. Iya ya, saya tidak memakai atribut lengkap. Nah, kalau sebagai teman itu biasanya nadanya seperti itu. Ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi intinya tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan itu, nanti jangan diulangi lagi ya. Nah, itu berarti posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau bagaimana? Nah, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi ini lebih tegas kalau pemantau. Dianggapnya siswa itu sudah tahu peraturannya apa-apa, pelanggarannya apa-apa. Jadi konsekuensinya siswa harus bagaimana? Nah, itu harus ditentukan sendiri oleh siswanya, hukumannya apa, konsekuensinya apa. Nah, kalau manajer, kita sebagai guru posisi kontrolnya sebagai manajer, ini menggunakan kata-kata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi lebih ke menanyakan kembali kepada siswa, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Nah, kalau merasa melanggar keyakinan kelas, berarti
siswa bagaimana cara memperbaikinya, gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud tadi, namanya keyakinan kelas. Mohon maaf Bapak Ibu ya, agak narsis fotonya. Itu hanya untuk sebagai apa ya? Kalau pas kelas itu namanya eviden atau bukti gitu ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Nah, selama mengikuti pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, saya itu baru memperoleh kata-kata keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, bukan tata tertib kelas, bukan peraturan sekolah. Mengapa? Gitu ya. Nah, karena keyakinan kelas itu Bapak Ibu lebih abstrak dari peraturan. Maksudnya apa abstrak? Sesuatu yang tidak kelihatan, tidak nyata, bukan suatu benda kan. Nah, misalkan kalau tata tertib itu dilarang buang sampah atau makan di dalam kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu kata-katanya singkat, ya. Ini dalam apa sedikit saja agar mudah dipahami. Kata-katanya singkat. Misalkan di kelas tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan. Tapi dalam keyakinan kelas itu cukup menjaga kebersihan. Atau dilarang tidak boleh mencontek saat ujian. Nah, saat membuat keyakinan kelas cukup ditulis jujur. Nah, jadi anak-anak juga harus nanti pasti paham sendiri kalau jujur itu harus bagaimana. Ya itu tidak boleh mencontek, tidak boleh ngambil barang punya temannya, tidak boleh memaksa meminjam gitu, tulis temannya. Nah, kemudian berupa pernyataan universal, yaitu tadi universal, tidak khusus. Jadi artinya tuh misalkan jujur mempunyai makna luas, jujur di dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, gitu Bapak Ibu. Jadi tidak secara khusus tapi universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Bagaimana maksudnya? Yaitu kalau tata tertib kan tidak boleh terlambat atau tidak boleh makan di dalam kelas. Jadi ada kata-kata yang tidaknya atau tidak boleh, itu bermakna negatif. Kalau keyakinan kelas itu harus dalam bentuk positif. Nah, positifnya itu ya maka tidak boleh ada kata-kata tidak boleh, harus positif, yaitu semangat, jujur, terus disiplin. Nah, itu cukup kata-kata seperti itu saja. Nah, sedikit saja agar mudah dipahami. Iya, sedikit, hanya sebuah sekata, ya, jujur, disiplin, semangat. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya, membuat keyakinan kelas tidak perlu aneh-aneh, tidak perlu macam-macam. Yang penting maknanya itu luas, satu kata tapi maknanya luas. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Ya, warga kelas harus dilibatkan, khususnya dalam kelas. Semua siswa itu harus bisa menuliskan keyakinan kelasnya masing-masing. Pengennya apa di dalam kelas itu? Apakah pengennya jujur saja ataukah disiplin saja? Semuanya dilibatkan. Kemudian ditempel dalam papan tulis. Nanti disortir oleh guru mana makna yang sama. Jadi satu. Nah, setelah semuanya dapat, baru disahkan, ditandatangani sama anak-anak biar diketahui bersama. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk ke materi terakhir mungkin ya. Ini ada yang namanya segitiga restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Tadi sudah dibahas sedikit ya bahwa restitusi itu menciptakan kondisi siswa ya, bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi siswa dengan cara berdialog, berkolaborasi dengan guru dan mencari solusinya. Tidak serta-merta langsung menghukum atas kesalahan siswa itu. Nah, dalam segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya apa? Artinya siswa jika melakukan kesalahan, entah itu mencontek saat ujian, entah itu karena bertikai dengan temannya merebutkan pensil, pipet atau dan lain-lain, kita harus Bapak Ibu atau semestinya memakai konsep segitiga restitusi. Karena dengan penggunaan segitiga restitusi ini
murid diajarkan untuk mencari solusinya sendiri dengan sebaik mungkin tanpa adanya paksaan harus begini oleh guru. Tidak ada paksaan dari guru. Jadi siswa sendiri yang mencari solusinya bersama guru, dan yang diyakini siswa itu adalah mampu yang dia lakukan. Nah, ada tahapannya Bapak Ibu, ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu nanti, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa sih maksud dari ketiga proses segitiga restitusi ini? Nah, maksudnya demikian Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi saat berdialog berlangsung guru dan siswa, guru bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu wajar, nak. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Gitu. Bisa menggunakan kata-kata yang demikian untuk menstabilkan identitas atau menstabilkan kejiwaan si siswa tersebut. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi Bapak di sini atau Ibu di sini tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Itu perkataan dengan muridnya. Terus kamu memang berhak melakukan demikian karena kamu memiliki alasan, karena kamu memiliki tujuan mengapa melakukan hal itu. Mengapa kamu mengambil pulpen? Mengapa kamu mengambil barang punya teman? Jadi bisa menggunakan kata-kata yang demikian itu nanti maksudnya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini Bapak Ibu nanti bisa menanyakan kepada siswa gitu ya. Yang dia lakukan itu menurut siswa itu benar atau salah. Misalkan siswanya itu menjawab salah, kita tegaskan lagi, apakah kamu yakin bahwa tindakan itu salah, seperti itu. Jadi menanyakan atau memvalidasi bahwa siswa itu benar melakukan perbuatan itu atau tidak, dan diyakini gitu ya, dia salah atau benar. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan ya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi dalam tahapan yang ketiga ini kita menanyakan keyakinan kepada siswa ya. Apa keyakinan kelas kita? Ini maksudnya keyakinan yang telah kita sepakati, yang telah dibuat di dalam kelas apa saja. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi ini kata-kata yang digunakan saat dialog dengan siswa untuk memvalidasi atau menanyakan kesalahan apa yang kamu buat, terus solusinya enaknya bagaimana gitu. Nah, ini ada satu contoh Bapak Ibu, mohon disimak salah satu video yang saya buat dengan siswa, contoh penerapan segitiga restitusi.
di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah Haji itu suka memprotes. Haji semalam itu jam berapa? Jam 10. Jam 10 itu ngapain aja? Main HP. Sambil nonton TV. Artinya dia tidak belajar. Tapi Haji tahu besoknya ada bilangan. Tahu. Berarti Haji kenapa bisa nonton itu karena malamnya tidak belajar. Ya. Oke. Nah, Haji masih ingat nggak keyakinan yang kita sepakati bersama itu? Masih. Ini yang benar. Coba Haji sebutkan salah satu keyakinan jelas yang kita sepakati. Ya, jujur adalah setiap tindakan. Haji yakin bahwa sikap jujur itu penting bagi diri Haji. Yakin. Oke. Nah, kira-kira Haji biar bisa jujur, tidak mengkontestasi, apa sih yang harus dilakukan oleh Haji? Belajar yang rajin, mengerjakan soal misalnya dan berdoa. Iya, jadi belajar yang rajin, mengerjakan soal tugas misalnya semampunya, dan jangan lupa berdoa. Nah, kira-kira kapan Haji mau berubah belajarnya yang rajin? Sekarang Haji mau sekarang berubah. Oke, Bapak harap Haji bisa berubah ya, belajarnya yang rajin, jangan malas-malasan, kurangi waktu bermain HP dan TV ya, biar nanti pas mengerjakan soal, mengerjakan bilangan itu tidak besar. Oke, Haji semangat ya. Oke, Bapak yakin Haji bisa berubah untuk ke arah yang lebih baik lagi, menjadi siswa yang rajin. Oke, terus dulu ya. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas. Ya, itu ya Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan beberapa waktu lalu. Saya harap penerapan segitiga restitusi ini bisa diterapkan, bisa dilakukan dengan rekan-rekan guru sekalian apabila mendapati beberapa siswanya melakukan tindakan yang tidak semestinya atau melanggar ketentuan atau keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, tibalah saatnya di sesi penutup ini, Bapak Ibu ya, dalam materi penutup ini, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikian Bapak Ibu pemaparan yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan budaya positif. Saya harap materi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin itu paparan budaya positif yang akan didapatkan di guru penggerak angkatan 7. Kita menuju ke acara yang keempat, yaitu lain-lain para kalian yang perlu ditanyakan. Saya dan Pak Agus siap untuk menjawabnya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup sosialisasi hari ini. Mohon maaf saya sebagai pembicara bila ada salah-salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang harus kita yakini bahwa hal tersebut itu penting buat diri kita, harus kita laksanakan agar dapat bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri kita. Nah, kenapa keyakinan keras itu harus kita buat sebagai semacam tata tertib di kelas atau semacam peraturan di kelas agar kalian bisa menjalankan, bisa menerapkan keyakinan kelas. Kalau kalian sudah menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas, nanti kalian bisa belajar bertanggung jawab. Oke, seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan tata tertib atau peraturan sekolah. Sudah siap anak-anak? Nah, untuk membuat keyakinan kelas nanti Bapak bagikan kertas ini ya. Nah, kertas ini nanti kalian tulis di sini ya satu kata. Misalkan kalian ingin keyakinan kelasnya itu apa ya? Tidak boleh mencontek atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas kata-katanya harus positif, tidak boleh ada kata-kata tidak, jangan atau apa lagi dilarang, itu tidak boleh ya. Jadi misalkan dilarang mencontek atau tidak boleh mencontek, itu kalian cukup dengan ditulis jujur. Kan karena mencontek sama saja tidak jujur. Misalkan dilarang membuang sampah di kelas atau dilarang makan di dalam kelas, kalian cukup menuliskan menjaga kebersihan kelas. Jadi tidak boleh ada kata-kata tidak, jangan
sebaliknya tidak ada lemnya. Kalian nulisnya di bagian yang tidak ada lemnya, ya. Kalian nulisnya di sisi yang tidak ada lemnya. Kalau yang ada lemnya nanti buat ditempelkan di depan. Paham? Oke, kalau paham silakan ditulis.
Nah, kalau kita tempelin. Oke, anak-anak. Buat lemnya ya. Nah, anak-anak, Bapak sudah mensortir ya, ada beberapa kata-kata yang sama. Nah, kata-kata yang sama tersebut Bapak sudah tulis ya, ada rajin, jujur, sopan, semangat, disiplin, dan saling membantu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti keenam keyakinan kelas ini kalian harus laksana, kalian harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Kalau ada yang